wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang analisis SWOT pada bisnis teh herbal Kaskara di Kabupaten Jember. Nah, diskusi kali ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi bersaing. Kelompok kami, kelompok 3, terdiri dari Mas Iza Abdillah Nugraha, kemudian ada Mbak Siti Silviatul Rahayu, Bapak Abdul Munim Zainul Milah, dan saya sendiri Anzu Putri Maulina. Next, Bapak. Nah, langsung ke pendahuluan. Pada bisnis teh Kaskara ini, bahan baku pembuatannya terdiri dari kulit biji kopi ya. Eh, Nama Latin dari kulit biji kopi ini disebut Kaskara. Kemudian seperti yang bisa kita lihat di gambar, bentuknya mirip dengan buah ceri, warna merah begitu, dan sering dijadikan kopi atau teh. Nah, kulit biji kopi ini memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan pencernaan. Nah, biasanya digunakan sebagai pencahar untuk sembelit, kemudian pengobatan untuk batu empedu, penyakit liver, dan kanker. Lanjut, Bapak. Nah, di lapangan, di daerah Sidomulyo ya, pada kasusnya kali ini, di Kabupaten Jember itu banyak sekali petani kopi yang tidak memanfaatkan limbah kulit biji kopinya. Jadi mereka hanya memanfaatkan biji kopi, kemudian kulitnya biasanya dibakar gitu ya, untuk menghilangkan ya limbahnya itu. Nah, padahal, bisa di next Bapak, padahal zat yang diproduksi akibat pembakaran itu sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, dalam pembakaran itu kan ada proses kimiawi ya. Biasanya menimbulkan karbon monoksida, kemudian formaldehida, yang dua zat ini tuh bisa menimbulkan masalah penyakit pernafasan. Lanjut. Nah, sekarang kembali ke kaskaranya nih. Kaskara ini selain bisa digunakan untuk teh, nah ini awal mulanya terinspirasi dari pemanfaatan kulit biji kopi sebagai bahan bakar atau briket beraroma gitu ya. Briket beraroma. Jadi pengelola bisnis teh Kaskara ini dapat inspirasi dari itu, kemudian menciptakan sintesis cita rasa sebagai terobosan baru cara untuk mengurangi limbah kulit kopi yang ada di daerah Sidomulyo di Kabupaten Jember. Lanjut. Nah, sebagai pendatang baru, sudah seharusnya ya, bagi pengelola bisnis sintesis cita rasa ini untuk merencanakan strategi yang akan meningkatkan keputusan konsumen untuk membeli produk ini. Nah, produk ini tuh digencarkan sebagai tanaman herbal atau minuman herbal yang dapat membantu proses kerja pencernaan. Lanjut, masuk ke pembahasan. Nah, sintesis cita rasa ini atau teh herbal dari Kaskara itu awal mulanya inovasi pembuatannya tuh ini sebenarnya dimulai dari bawah nih. Terinspirasi dari produk olahan kulit kopi lainnya yang yang mengolah kulit biji kopi untuk dijadikan bahan alternatif briket aroma. Lalu produk sintesis cita rasa ini dimanfaatkan dari kulit biji kopi sehingga memiliki nilai manfaat atau nilai jual. Jadi yang awalnya tuh jadi sampah dibakar bisa dijadikan untuk produk teh yang dapat bermanfaat bagi tubuh. Kemudian banyak lagi manfaat lainnya yang akan saya sebutkan setelah ini. Begitu. Kemudian pemikiran ini kebanyakan dari petani itu kan hanya memanfaatkan bijinya saja. Nah, ini tuh menutup pemikiran inovasi sebenarnya dari petani kopi. Oleh karena itu, pengelola bisnis sintesis cita rasa ini datang dan hadir untuk menawarkan apa ya, ladang kerja baru, ladang pemanfaatan kulit biji kopi seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ada manfaat-manfaat dari adanya sintesis cita rasa ini. Yang pertama, teh Kaskara ini cocok dijadikan suplemen kesehatan bagi orang yang beraktivitas diet atau orang yang menderita obesitas, tentu dengan dosis yang tidak berlebihan. Sebab jika berlebihan akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan gitu. Lalu Kaskara ini juga bagus yang seperti yang saya gencarkan tadi,
Kaskara ini bagus sebagai obat pencahar untuk membantu proses pencernaan yang kurang lancar akibat sembelit. Kemudian dalam sumber lain ada yang menyebutkan sebagai pengobatan batu empedu, kemudian penyakit liver dan kanker. Nah, manfaat secara sosial ekonomi adanya produk sintesis cita rasa ini belum Bapak. Adanya usaha ini itu dapat menambah ketersediaan lapangan kerja, juga dapat menambah penghasilan bagi para petani kopi sehingga yang dijadikan limbah tadi dapat memiliki nilai jual seperti itu. Lanjut. Berikut analisis SWOT dari produk sintesis cita rasa. Untuk poin kelebihan, poin strength akan dijelaskan oleh Bapak Zainul. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Anzu. Baik, untuk analisa SWOT terkait kelebihan dari produk ini, yang pertama, bahan bakunya mudah dijumpai. Kenapa sih bahan bakunya mudah dijumpai? Karena kita tahu ya, kalau limbah kulit kopi itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau petani-petani kita itu yang diolah hanya kulitnya, hanya bijinya aja, kulitnya dibuang begitu aja. Bahkan kalau kita lihat sih, itu persentase kulit kopi itu sekitar 50-60% dari hasil panen. Jadi bayangin, jadi misalnya hasil panennya 1000 kilo. Nah, itu bisa jadi 50 kilonya itu sampah yang dibuang dalam bentuk biji kopi, kulit kopinya itu. Jadi sayang sekali kalau ini hanya dibuang dan dibakar gitu aja. Nah, dari ini memulai kelebihan. Jadi salah satu kelebihannya di situ, bahan bakunya melimpah. Kemudian yang kedua, harga produknya terjangkau. Dengan ketersediaan bahan yang melimpah ini, kita kan lebih mudah mendapatkannya. Harga untuk mendapatkan bahan baku juga lebih murah. Nah, dari situ kita akan bisa menjual produk teh ini dengan harga yang lebih terjangkau. Itu kisaran kalau dijual, kita kalau dalam perhitungan bisa kisaran di antara 15.000 per pack ya, atau dalam satu pack itu berisi 10 piece di situ. Jadi terjangkau banget untuk harganya. Kemudian yang ketiga, produk ini inovatif. Artinya inovatif itu banyak memiliki manfaat ya. Tadi salah satu udah dijelasin sama dari Mbak Anzu ya terkait salah satunya sebagai obat pencahar atau pelancar pencernaan. Kemudian juga dijadikan juga sebagai salah satunya suplemen untuk program diet nih ya, atau orang yang mengalami gangguan pencernaan itu juga bisa diambil manfaatnya dari produk inovatif ini. Kemudian untuk kelemahan, monggo dilanjut akan dijelaskan oleh Mbak Sil ya. Silakan. Baik, saya ambil alih dari kelebihan tadi, kemudian kita lanjut ke weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama dari bisnis ini itu masih dilakukan di tempat produksi yang sederhana gitu. Padahal tempat produksi itu kan merupakan hal yang penting ya bagi berjalannya suatu usaha bisnis. Nah, saat ini produksi sintesis cita rasa masih dilakukan di tempat dengan bangunan yang sederhana. Kemudian yang kedua, SDM yang terbatas. Nah, padahal sumber daya manusia itu hal yang vital ya dalam berjalannya usaha bisnis, mulai dari proses penyediaan barang, kemudian pengolahan produk, pengemasan, sampai pemasaran itu membutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Nah, tapi karena di masyarakat awam, masyarakat lingkungan masih awam tentang pemanfaatan kulit biji kopi. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas SDM yang digunakan masih sedikit. Lalu kelemahan yang ketiga, yakni sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Sarana dan prasarana juga berpengaruh besar terhadap lancarnya atau terhambatnya suatu usaha bisnis berjalan. Nah, tingkat penggunaan teknologi yang digunakan di produksi sintesis cita rasa ini juga masih dapat dikatakan rendah atau masih kurang memadai, sehingga beberapa bagian masih perlu dikerjakan secara manual gitu. Lanjut ke poin selanjutnya, yakni opportunity, tentang peluang. Jadi yang pertama, peluang bisnis ini itu masih tergolong produk yang jarang ada di pasaran. Nah, olahan limbah kulit kopi itu masih jarang ditemukan sehingga sintesis cita rasa ini bisa dikatakan sebagai pelopor gitu ya, sebagai pelopor adanya obat pencahar herbal yang bisa berpeluang dikenal masyarakat. Biasanya kalau produk-produk yang pertama kali muncul itu pasti bisa menancap di pikiran masyarakat ketika kita membicarakan hal tersebut. Lalu yang kedua, target pasar masih terbuka lebar. Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang terkena penyakit sembelit gitu ya.
mulai dari anak-anak, kemudian sampai orang dewasa, eh, tidak jarang mereka mengalami sembelit atau konstipasi, misalnya disebut begitu. Jadi, adanya sintesis cita rasa ini bisa berpeluang untuk bersaing dengan obat sembelit lainnya. Nah kan, kalau di pasaran kan yang ada biasanya obat-obat kimia ya, yang untuk melancarkan pencernaan ini. Jadi yang herbal-herbal ini bisa dijadikan alternatif masyarakat untuk melancarkan pencernaan. Kemudian target pasar dari teh ini mulai dari masyarakat ekonomi rendah, menengah, dan sampai tinggi. Selanjutnya peluang berikutnya, adanya kerjasama dengan mitra dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, mitra-mitra dalam usaha bisnis ini bisa terdiri dari pemasok limbah kulit biji kopi, kemudian pemanfaatan SDM bagi warga sekitar, sehingga mulai dari proses penyerahan barang, produksi, pemasaran, akan memerlukan sumber daya manusia di masing-masing posisi. Peluang selanjutnya yakni banyaknya manfaat yang didapatkan. Tadi manfaat-manfaatnya sudah saya sebutkan di atas, kemudian saya menambahi sedikit. Misalnya kalau di masyarakat Indonesia itu masih umum tentang stigma, lebih baik pilih maaf, lebih baik pilih yang herbal daripada yang kimiawi. Sebab apa? Sebab obat-obat kimiawi itu biasanya eh, apa ya, menekan pekerjaan hati untuk mengolah limbah-limbah beracun di obat tersebut. Sehingga orang masyarakat Indonesia itu masih suka dengan yang herbal-herbal. Jadi ini tuh bisa sebagai peluang ya, sebagai poin peluang bagi teh ini untuk bersaing di masyarakat seperti itu. Poin selanjutnya tentang threats akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Monggo Mbak Silvi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman. Ancaman di sini eh, ancaman di sini itu terkait pada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar yang tidak dapat dikendalikan. Dalam bisnis teh herbal, secara atau sintesis cita rasa di sini terdapat dua ancaman. Yang pertama, kompetitor yang sudah menggunakan mesin yang bisa mempercepat pekerjaan. Di sini untuk ancaman yang pertama ini sangat berpengaruh pada proses produksi, dikarenakan pada proses produksi pada bisnis sintesis ini masih menggunakan tenaga manusia dan tempat produksinya yang masih sederhana. Terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi dan membuat suatu ancaman dari kompetitor lain yang sudah menggunakan mesin. Salah satunya kelemahannya yaitu produksi akan menjadi lebih lambat dan waktunya kurang efisien akibat tenaga manusia yang tidak sebanding dengan tenaga mesin. Sedangkan mesin ini dapat diprogram untuk melakukan produksi secara non-stop. Dan manusia itu mempunyai titik lemah dan rasa malas. Dampaknya yaitu hasil produksi yang dikerjakan manusia akan lebih sedikit dan lebih lambat daripada hasil produksi yang menggunakan mesin. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap biaya produksi yang relatif besar dibandingkan dengan biaya produksi menggunakan mesin. Dan juga hasil produksi yang dilakukan mesin itu akan lebih higienis dan sesuai dengan target yang akan dicapai. Kemudian ancaman yang kedua yaitu kompetitor memiliki sarana promosi yang bagus. Ancaman selanjutnya di sini itu mengenai sarana promosi yang dilakukan bisnis sintesis masih kalah dengan kompetitor lainnya. Hal ini dapat menghambat proses pemasaran yang dilakukan bisnis sintesis karena dampaknya yaitu produk sintesis tidak dapat dikenal secara luas dikarenakan pangsa pasar yang sudah dikuasai kompetitor lain. Dan juga bisnis sintesis ini masih menggunakan sumber daya manusia untuk memasarkan dengan berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli untuk menciptakan kondisi jual beli kepada calon pembeli saat datang ke tempat produksinya. Selain itu, dalam pengenalan produknya juga hanya berfokus pada dua media untuk beriklan. Hal ini juga membuat pangsa pasar relatif kecil dan memerlukan waktu yang lama. Biasanya
Misalnya, strategi pemasaran yang kurang tepat itu tidak bisa memenuhi keinginan pelanggan, dalam artian strategi pemasarannya hanya fokus pada suatu produk itu saja. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Iza. Ya, untuk rencana strategi bisnis, yang pertama sintesis mempunyai produk inovatif yang memiliki banyak manfaat. Yang kedua untuk harga. Nah, harga sendiri sintesis memiliki harga yang cocok untuk kantong masyarakat menengah maupun ke atas. Sedangkan untuk orang, target kami itu bagi orang-orang yang mempunyai program diet atau mempunyai masalah dalam pencernaannya. Untuk promosi sendiri, sintesis sendiri itu memakai promosi media sosial dan word of mouth. Dan untuk tempat produksi kami ini berada di Dusun Kerajaan RT 02 di di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong. Next. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas dari sintesis. Untuk key partners, yang pertama itu supplier kulit kopi dan pasar tradisional. Untuk key activities, menjual produk sintesis cita rasa. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan kualitas produk. Untuk value-nya, harga yang kompetitif dan mudah dijangkau, pelayanan yang ramah dan profesional, desain kemasan logo sebagai daya tarik konsumen. Untuk customer relationship, memberikan pelayanan yang ramah. Yang kedua, memberikan informasi lengkap mengenai komposisi serta tata cara pembuatan. Yang ketiga, pemberian diskon ketika memesan produk dalam jumlah banyak. Untuk customer segment, masyarakat yang mempunyai pola hidup sehat, masyarakat yang sedang melakukan diet atau menderita obesitas, e-commerce yang tersedia, remaja serta orang dewasa di atas 30 tahun. Untuk channel, melakukan pemesanan online melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang kedua, melakukan bazar atau kegiatan promosi lainnya. Untuk cost structure, yang pertama itu biaya bahan baku, yang kedua itu promosi untuk pemasaran, yang ketiga untuk gaji untuk karyawan, dan yang terakhir ini mengenai revenue stream. Yang pertama itu modal pribadi, yang kedua margin keuntungan, yang ketiga penjualan produk. Next. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, yakni limbah kulit kopi masih banyak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Masih belum banyak, maaf. Hal ini disebabkan oleh awamnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat kulit kopi. Dengan adanya inovasi usaha sintesis cita rasa ini, yang mengolah kulit biji kopi, sehingga dapat dikonsumsi sebagai teh herbal yang memiliki manfaat bagi kesehatan penyerahan tubuh. Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka inovasi pengolahan limbah kulit kopi ini menjadi produk teh siap konsumsi telah membuka peluang usaha yang memiliki nilai jual di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan telah mendiskusikan materi kali ini dengan baik. Mungkin begitu saja. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.